Akan tetapi bila manusia masih menjelek-jelekkan, bila manusia masih mengolok-olok, bila manusia masih merendah-rendahkan orang lain, berarti itu tanda bahwa manusianya masih nyembah setan, nyembah diri manusianya sendiri di dalam dadanya. Islamnya Islam setan, Islam palsu. Jadi siapapun berhak Islam. Karena Islam itu agama rahmatan lil alamin. Agama kasih dan sayang. Bagi manusia yang sudah muncul kasih dan sayang di dalam dadanya, tak peduli orang itu siapa, tak peduli orang itu agama apa, tak peduli orang itu golongan apa, tak peduli orang itu aliran apa. Yang penting ada kasih sayang kepada sesama manusia, yaitulah orang-orang yang sudah bertuhan itu. Apapun agamanya tidak ngurus, tapi dalam hatinya bila sudah begitu, itulah Islam rahmatan lil alamin. Agamanya Tuhan alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diri saya khususnya dan diri kita semua senantiasa diberi kepahaman ilmu ilahiyah ini, karena ini bukan ilmu dari saya, bukan ilmu saya sendiri. Bila tak ada hidup, ya tak akan ada kalam-kalam ini. Inilah ilmunya Allah. Jadi memang ilmunya Allah ini ya harus disebarkan agar manusia-manusia tidak tersesat dari jalan Tuhannya, dan agar manusia-manusia bila bisa kembali kepada Tuhannya dengan rela dan ridho. Akhirnya di dalam dunia ini yang ada hanyalah kedamaian, keindahan, toleransi antar manusia, toleransi antar suku, toleransi antar bangsa, antar negara, dan toleransi antar umat beragama. Itu bisa dilakukan hanya bagi orang-orang yang benar-benar bertuhan. Itu berlaku bagi orang-orang yang benar-benar menyembah, mempersembahkan dirinya, maka nyatalah Tuhan bagi semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dimudahkan kita dalam memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang berapa? Kamu yang nanya. Kurang berapa, Le? Udah berangkat, wes. Dicampur apa kok? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ungkap atau saya ucapkan kembali waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabat yang sudi mengikuti live ini, dan semoga para sahabat diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan waalaikumsalam untuk sahabat-sahabat yang sudah mengucapkan salam di atas. Alhamdulillah, kira-kira ada pertanyaan sahabat-sahabat? Ada yang mau ditanya-tanyakan? Silakan. Atau ada sahabat yang mau naik?
nemenin saya di atas. Jadi itulah makna menyembah dan makna mengabdi yang sesungguh-sungguhnya kepada Sang Pencipta. Yang kita lakukan termasuk saya selama ini mengabdi menyembahnya kan sembahan atau pengabdian yang halusinasi. Yang mana pemahamannya versi diri manusianya sendiri. Sholat dikira sudah mengabdi, dikira sudah menyembah. Ibadah dikira sudah mengabdi, sudah menyembah. Padahal selama ini kita tak sebiji darah pun bisa mengabdi dan menyembah kepada Allah, kecuali hanya mengabdi dan menyembah kepada kebaikan-kebaikan hawa nafsu kita sendiri. Menurut kita baik, tapi menurut Allah tidak baik. Kenapa? Karena bagaimana mungkin manusia, bagaimana mungkin Allah mau menerima persembahan manusia, sementara yang dipersembahkan kepada Allah hanyalah keburukan-keburukan hawa nafsu manusianya saja. Dan karena Allah Maha Suci, maka sucikanlah kemanusiaanmu di dalam dadamu, agar sampai semuanya kepada kesucian Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Berangkat sayang, hati ya jalan ya, yang berakhlak di jalan, jangan banter-banter. Jadi hakikat mengabdi, hakikat menyembah itu ketika manusia sudah tak bisa mengabdi dan menyembah lagi. Kenapa? Karena memang manusia tak bisa apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ungkapan, apakah ajaran dibawa oleh Al-Mahdi di akhir zaman, Kang? Ya, yang dimaksud Al-Mahdi itu bukan sosok-sosok manusia. Al-Mahdi itu kan petunjuk. Petunjuk jalan pulang kembali kepada Allah. Jadi Al-Mahdi, jalan petunjuk itu ada pada diri masing-masing manusia. Tergantung manusianya mau membangkitkan apa mau masih mengubur Al-Mahdinya. Berjuta-juta manusia, bermiliar-miliar manusia sudah menunggu Al-Mahdi sejak dulu. Tapi itu Al-Mahdi yang ditunggu-tunggunya hoax, tidak datang-datang. Mung hanya cerita dongeng wae. Kenapa? Karena kita membayang-bayangkan kepada bayangan. Apa maknanya? Al-Mahdi yang di luar, yang bayang, yang tidak ada. Di luar diri kita ini, alam semesta ini sejatinya kan tidak ada tanpa yang di dalam. Jadi Al-Mahdi yang sesungguhnya ini selama ini bagi manusia yang masih merasa wujud diri manusianya, ya Al-Mahdinya mati terus, dikubur terus. Makanya akhirnya manusia sibuk mencari kuburan-kuburan keramat. Sibuk mencari kuburan-kuburan wali-walinya Allah, padahal kuburan yang keramat yang ada di dalam dadanya tidak pernah disambangi. Kuburan keramat kematian diri manusianya di dalam dadanya tidak pernah dijumpai, tidak pernah ditengok. Ya akhirnya tersesat di dalam bayangan. Jadi kunjungilah, takziah atau ziarailah kuburan-kuburan yang ada di dalam dada kita. Apakah kuburan itu bahwa bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan hati yang keras, lebih kerasnya batu? Ya jiwa kita inilah penghuni-penghuni kuburan itu. Maka untuk membangkitkan Al-Mahdi supaya bisa menunjuki kita ke jalan yang terang benderang, supaya memahamkan, menuntun kita kepada jalan yang terang benderang, yakni kepada jalan ketuhanan, ya harus memakai kendaraan ilmu hakikat dan makrifat. Kenapa?
Karena syariat itu tak ada tanpa makrifat. Toreko itu takkan pernah ada tanpa makrifat. Hakikat itu takkan pernah ada tanpa makrifat. Maknanya semua yang ada di alam semesta ini termasuk diri manusia kita takkan pernah ada tanpa Allah.